kuliah apa ya, mata kuliah tambahan, bukan mata kuliah jurusan nih, bukan mata kuliah prodi ya, mata kuliah pilihan atau peminatan pilihan kalau tidak salah, mata kuliah pilihan sebagai penyempurna SKS gitu ya, makanya cuma dua SKS, tapi tetap ya pertemuannya 16 ya, 16 kali pertemuan, eh, apa namanya, 7 pertemuan pertama tengah semester awal, 7 pertemuan berikutnya setelah UTS ya tengah semester akhir, lalu pertemuan ke-16-nya adalah UAS ya. Di mana deskripsi mata kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang hakikat, kedudukan, dan fungsi Al-Quran dalam agama Islam, serta pengetahuan-pengetahuan dasar tentang ulumul Quran. Di mana cakupannya mencakup tafsir, sejarah, perkembangan tafsir, ya, pemeliharaan Al-Quran, metodologi tafsir, pokok-pokok bahasan tafsir Al-Quran. Dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa akan terlibat, harus terlibat, ya, karena berbasis keaktifan student, ya, student basic learning dan case based teaching method, ya, di mana mahasiswa nanti terlibat untuk mengkaji kasus dan menganalisis serta mengkritisi permasalahan Al-Quran, sehingga mahasiswa akan melakukan aktivitas ilmiah, baik itu survei, analisa, dan kritisisme dari berbagai aspek Al-Quran. Gitu. Diakhiri dengan kemampuan mahasiswa dalam mengkaji, dia memahami seluk-beluk Al-Quran. Ya. Memahami seluk-beluk Al-Quran. Dengan demikian, melalui pendekatan case-based teaching method, ya, berbasis kasus, ya, mahasiswa akan mampu menghasilkan analisis kritis terhadap Al-Quran sebagai kitab suci bagi kita umat Islam. Diharapkan berkontribusi pada capaian lulusan dalam sisi sikap kamu, ya, keterampilan umum, pengetahuan kamu, dan keterampilan khusus kamu. Ya. Nah, ini bahan kajian pokok bahasan kita. Ada berapa nih? Ada 14 kajian. Jadi nanti teman-teman, jumlah seluruh mahasiswa yang ambil mata kuliah ini berapa ya? Ini ada 25, 23 kalau salah. oh 23 ya. Jadi kamu dibagi dalam 7 kelompok. Kalau 7 kelompok berarti satu kelompok 3 orang ya. 7 kelompok berarti satu kelompok 3 orang. 7 kali 3 21. Lalu sisa 2. 2 ini ditambah ke kelompok yang sudah ada. Jadi ada yang 4 orang 2 kelompok. Ya. Mungkin kelompok pertama dan kelompok 2. Ya, kelompok pertama dan kelompok kedua ini 4 orang 4 orang. Karena dia yang pertama kali harus melakukan presentasi, ya, mempresentasikan materi dengan membuat PowerPoint, nanti disajikan dan kita diskusikan bersama-sama. Jadi kita kasih untuk kelompok pertama dan kelompok kedua berjumlah 4 orang. Ya, 4 orang.
dengan kajian-kajian pokok bahasan satu pengantar ulumul Quran, ya, pengantar ulumul Quran yang berisi arti ulumul Quran, ya, sejarah dan latar belakangnya, perkembangan ulumul Quran, dan objek-objek pembahasan ulumul Quran. Saya minta Satmiko Kurniawan, IPJ, nanti bisa dibagi teman-teman kamu dalam 7 kelompok, 2 kelompok, 4 orang, yang presentasi terlebih dahulu ini, yaitu pengantar ulumul Quran, dan kedua minggu ke depan satunya lagi, yaitu tentang Al-Quran, mana Al-Quran, nama dan sifat-sifat Al-Quran, ya, perbedaan Al-Quran dengan hadis Nabawi dan hadis Qudsi, ya, karakteristik Al-Quran. 4 orang nih, masih 4 orang. Nomor 1 4 orang, nomor 2 4 orang. Minggu pertama, minggu kedua. Minggu ketiga ada 3 orang, ya. Minggu ketiga 3 orang, yaitu pokok bahasannya Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Tahapan-tahapan turunnya Al-Quran dan hikmah turunnya Al-Quran secara periodik, secara berangsur-angsur. Ini air putih dong, Mi. Putih. Lalu kelompok 4, enggak. Nanti RPS saya kasih ke Satmiko, ya. Satmiko, untuk nanti kamu kasih teman-teman. Ininya terutama eh, sub pokok bahasannya ini. Biar tahu kelompok berapa, kelompok 1, 2, 3, yang selanjutnya, dan selanjutnya. Yang keempat, Makkiyah dan Madaniyah. Ayat Makkiyah dan Madaniyah. Dan Madaniyah. Ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Kelompok 4. Pengertian dan perbedaan, ya. Lalu fungsi ini, fungsi. Kelompok 4. Kelompok 5, asbab nuzul. Apa itu asbab nuzul? Pengertiannya bagaimana? Lalu bagaimana metode mengetahui asbab nuzul? Lalu hikmahnya apa? Lalu masalah yang berkaitan dengan asbab nuzul. Lalu nomor 6, pengumpulan Al-Quran atau modifikasi Al-Quran, pengumpulan Al-Quran. Apa itu pengumpulan Al-Quran atau jam'ul Quran, ya, modifikasi Al-Quran. Lalu tahapan-tahapan pengumpulan Al-Quran, lalu penertiban ayat dan surah, tartib al-ayah was surah. Nomor 7, turunnya Al-Quran dengan 7 huruf, ya. Sab'ati ahruf,
Bukan berarti Al-Quran turunnya cuma 7 huruf, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, gitu, bukan. Tapi 7 huruf ini yaitu tujuh dialek, 7 dialek masyarakat masyarakat Saudi, masyarakat Islam, masyarakat Arab pada saat itu ya, dan dibenarkan oleh Nabi. Seperti orang baca wadduha, wadduha dibaca wadduha, walaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jangan-jangan tuh suku Arab yang baca begitu dulunya pernah lama tinggal di Betawi gitu. Jadi pakai e. Ada yang juga pakai o. Solah jadi as-solo. Inna solata inna solota. Inna sofa wal marwata jadi inna sofa wal marwoto. Ini apa, 7 huruf, sab'ati ahruf. Lalu termasuk kiroat. Sebetulnya saya hampir mendekati nih kiroat dengan 7 huruf, tapi beda ya. Ya, kamu tambah paham nanti ya pengertiannya kiroat sabah, sejarah-sejarah, lalu macam-macam kiroat gitu ya. Profil 7 qurra ya, ahli kiroat yang masyhur gitu. Dan hikmahnya. Hikmah apa, adanya kiroat. Nah, nanti di 7 ini, setelah 7 kita ini ya, kita UTS dulu. Nanti yang ke-8 kita masuk, balik lagi kelompok pertama ya. Kelompok pertama kan cuma 7 kelompok. Jadi masing-masing kelompok akan presentasi 2 kali dalam 1 semester. Ini yang ke-8, mulai lagi kelompok pertama presentasi lagi ya tentang qiraat. Ini kelompok kedua, tajwid dan adab tilawah. Ya, bagaimana etikanya orang membaca Al-Quran serta hukumnya, ilmunya gitu ya, berkaitan dengan tajwid. Pengantar singkat ilmu tajwid ya, sejarahnya gitu misalkan, lalu kesalahan dalam praktek tajwid, lalu keutamaan tilawah dan adab tilawah, apa itu tilawah, kan ada tilawah, ada yang tartil gitu ya, tilawah Quran, ada yang tartil Quran, apa bedanya? Lalu nanti masuk ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan ayat? Lalu bagaimana jumlah ayat? Ya. Susunan-susunan ayat, jumlah surat, susunan surat. Gitu. Berikutnya munasabah. Munasabah dalam Al-Quran. Munasabah itu artinya kesesuaian, matching ya, antara surat yang depan dengan surat yang berikutnya itu ada kesesuaian. Ada kesesuaian. Apa itu munasabah, bagaimana macam-macamnya, bentuk-bentuknya, dan urgensinya. Ya, urgensinya apa itu munasabah? Dari ke-12, ke-12 kisah-kisah dalam Al-Quran. Sangat banyak ya kita melihat atau membaca
kisah-kisah para anbiya wal mursalin di dalam Al-Quran. Ada yang direpetisin, ya, ditikrar, diulang-ulang, seperti kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Adam. Itu banyak sekali kita dapat di dalam surat-surat Al-Quran. Tapi ada yang cuma satu surat itu mengisahkan satu orang nabi, yaitu kisah Yusuf, gitu kan. Kisah Yusuf itu dari awal sampai akhir tentang Nabi Yusuf aja. Nah, ketika itu pengertian kisah, macam-macam kisah, hakikat dan tujuan kisah. Lalu kenapa terjadi pengulangan, ya, repetisi kisah. Ini untung ada andok nih, kalau nggak ada andok repot. Nah, untung ada andok. Baru 30 menit udah banyak yang hilang lagi di palanya nih. Berganti lagi. Ampun dah. Ya. Lalu yang 13, mukjizat. Mukjizat Al-Quran. Apa itu mukjiz? Apa itu mukjizat? Lalu aspek apa aja di dalam Al-Quran, ya, yang merupakan mukjizat Al-Quran. Luar biasa Al-Quran ya, mukjizat bahasanya itu. Kalau kita baca itu, ya, kalau huruf akhirnya nun, nun semua. Kalau huruf akhir dal, dal semuanya. Had, mad, yulad, ahad, gharqa, nafta, had, sabha, sabqa, itu kayak kayak pantun gitu ya. Padahal itu bukan pantun, tapi kayak pantun. Indah benar itu. Apa namanya itu? Rima ya, rima ya. Kalau bahasa Indonesianya ya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari sawah turun ke kali. Yang jatuh cinta anak angon. Dari sawah turun ke kali. Melulu. Dari mata turun ke hati. A, I, A, I. Itu. A, I, A, I. Itu rima ya, ujung itu ya. Kan lagi rame di Indonesia juga pantun-pantun gitu ya. Ambil ada lagu tuh. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Gitu ya. Yang kau senangi. Kuda yang kurus. Berambut panjang. Jadi janda yang mana engkau senangi. Janda yang kurus beranak pirang. Aduhai cantik si anak raja. Sudahlah cantik, baik hatinya. Inilah dia mahasiswa PBA. Biar nggak dandan, tapi nggak kalah sama Luna Maya. Makan pop mie di warung Bu Sri. Sambil nongkrong di balik pagar. Kalau pengen di saya Sri. Sedikit ngomong, yang banyak transfer. Pasti disayang. Al-Quran itu luar biasa. Coba kalau aku baca Yasin itu, ya, huruf-huruf akhir itu, aduh, enak-enak bener. Anak PBA sih harus hafal Yasin. Kalau nggak hafal Yasin, oneng.
Kalau kata Rocky Gerung, dungu. Ya, tolol. Kalau ada anak nggak hafal Yasin. Kata saya bukan tolol, bukan dungu, tapi goblok. Kecil banget Pak Ustadz. Ya gimana nggak goblok? Yasin aja nggak hafal. Yasin. Masa nggak hafal Yasin? Kecuali surat Yasin. Yasin. Masa apa? Kamu Yasin. Kalau nggak hafal Yasin, emang benar-benar goblok. Kalau surat Yasin belum tentu. Enak kita baca. Dan yang terakhir, pada pertemuan ke-14 atau ke-15, yaitu tafsir. Ya, pengertian tafsir dan sejarah perkembangannya, bentuk-bentuk, metode, dan corak tafsir, kitab-kitab tafsir bahasa Indonesia. Oke, kegiatannya ya case-based teaching method, yaitu di mana mahasiswa mencari kasus gitu ya. Kasus sudah ditemukan nih, tinggal di ini aja apa digabungkan, dicari, dikaji gitu ya. Mahasiswa berkaji setiap isu dan topik ya melalui kasus-kasus yang diangkat, yaitu melalui materi-materinya. Cuman saya belum pakai LMS nih ya, masih biasa aja begini aja ya. Media aja biasa. Tugasnya ya ada tugas individu, ada tugas kelompok, ya ada tugas akhir. Biasa aja. Penilaian tuh ya, jadi ada penilaian dari segi sikap ya, dari keterampilan umum, keterampilan khusus, pengetahuan. Nah ini keaktifan kamu di Zoom ini termasuk dalam kategori penilaian sikap gitu. Ya, sikap mau menghargai perkuliahan bersama-sama. Kalau Zoom bareng gitu. Jangan teman-teman Zoom tapi kitanya main main PUBG, main game. Ya bareng-bareng lah kita. Sambil makan apa sambil minum gitu. Ya. Siap tiga kalau mau kuliah. Di samping kamu ada kopi, ada susu, ada teh, gitu. Monggo. Ya, strategi penilaian yaitu UTS biasa, partisipasi diskusi ya, ujian akhir gitu ya. Bisa produk ya, apa makalah atau apa nanti gitu ya. Dan ya termasuk penilaian sikap. Paling minim 71 ya, 71 B. Kehadiran, kelambatan ya, awas. Referensi utamanya. Referensi utamanya silakan kamu download ya. Kuliah Ulumul Quran dari Hatta Samsudin ya, yang dipakai di pesantren mahasiswa Arbayan Surakarta. Atau materi-materi apa saja yang bisa kamu ambil ya dari hasil searching kamu di rambahan Google ya. Ini cuma sekedar ini aja, sekedar pegangan utama, tapi umumnya silakan kamu bisa cari. Nah, sampai di sini ada yang mau menyampaikan sesuatu, pendapat, bertanya atau apa, mangga silakan. Ada? Silakan. Kalau yang bawa makanan, monggo silakan sambil makan. Ustaz, Ya. tiap kelompok buat makanan juga nggak Ustaz? Apa? Iya. Berarti dua ya Ustaz? Iya. Iya, maksudnya minimal PowerPoint lah gitu ya. Minimal PowerPoint. Nanti dikumpulkan ya PowerPoint tersebut
semacam chapter book lah gitu ya, semacam chapter book. Maksudnya berbentuk PowerPoint setiap kajian, setiap kajian. Mungkin nanti tugas akhirnya bisa tugas tengah semester atau tugas akhir berupa makalah. Kalau presentasi, PowerPoint cukup lah. Itu ya, Satmiko, saya udah kirim tuh RPS-nya. Nanti bisa kamu bagi itu, ininya, pokok bahasannya kepada tiap kelompok. 7 kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua, 4 orang. Kelompok 3 sampai 7, 3 orang. Kalau nambah lagi ya berarti kelompok 3 tambahin 4 orang. Setiap kelompok maju atau presentasi 2 kali. Gimana? Ada lagi? Hmm, ada yang bertanya?